fi bayani syurutil khutbati. Adapun ini pasal pada menjelaskan syarat-syarat sah khutbah. Syurutul khutbataini asyaratun. Adapun syarat-syarat keesahan dua khutbah yaitu ada 10 syarat. At-taharatu pertamanya suci anil hadasaini dari dua hadas. Al-asghari wal akbari yakni hadas kecil dan hadas besar. Wat-taharatu anin najasati keduanya suci dari najis. Fisaubi pada badan pada pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat salat. Wasatrul aurati dan ketiganya menutup aurat. Wal qiyamu 'alal qadiri keempat berdiri atas orang yang mampu. Wal julusu bainahuma dan duduk antara dua khutbah fauqa tuma'ninatis sholati melebihi di atas tuma'nina salat. Wal mualatu bainahuma dan mualat antara dua khutbah. Wal mualatu bainahuma wa bainas sholati dan mualat antara dua khutbah dan antara salat. Wa antakuna bil arabiyati dan hendaknya ada oleh khutbah yaitu dengan bahasa Arab. Wa an yasma'aha arba'una dan bahwa mendengarkan akan khutbah oleh 40 orang. Wa an takuna kulluha fi waqti dhuhri dan bahwa ada khutbah seluruhnya yaitu pada waktu zuhur. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita tentang aturan khutbah. Supaya khutbah kita benar, maka ada beberapa aturan khutbah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa khutbah dalam Islam ada 10 khutbah. Dalam Islam ini khutbah itu ada 10 macam khutbah. Pertama adalah khutbah Jumat. Itu khutbah. Kedua adalah khutbah salat Idul Fitri. Ketiga khutbah salat Idul Adha. Keempat khutbah salat gerhana matahari. Kelima khutbah salat gerhana bulan. Keenam khutbah salat minta hujan. Salat istisqa. Udah 6. Yang 4 lagi adanya waktu haji. Yang ke-7 khutbah pada tanggal 7 Dzulhijjah. Persiapan menuju wukuf. Tanggal 7 Dzulhijjah khutbah. Persiapan menuju wukuf di Arafah. Ke-8 khutbah pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 khutbah yakni khutbah Arafah. Ke berapa ya? 9 khutbah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Persiapan menuju lontar jamroh. Dan terakhir
khutbah tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik. Persiapan nafar awal atau nafar sani. Ini nih 10 khutbah. Yang 4 adanya waktu haji, yang 6 mau haji mau bukan haji. Khutbah 10 tuh. Dari 10 macam khutbah itu semuanya sesudah sholat, kecuali 1, khutbah Jumat. Itu mah sebelum sholat. Kecuali itu, semuanya sesudah sholat. Nah, malam ini kita akan ngaji aturan khutbah. Yang paling pokok khutbah Jumat. Karena wajib. Selebihnya sunat. Khutbah tuh. Dari 10 macam tuh, yang wajib cuman khutbah Jumat. Yang 9 sunnah. Sehingga khutbah Jumat harus betul-betul kita perhatikan. Supaya sah nih khutbah nih. Kita harus bisa khutbah. Jangan enggak. Ustaz Hasan kudu naik. Jangan enggak naik. Iya. Enggak bisa ngomong sama saya. Saya kasih tag barangkali 1-2 masih ada kali. Saya dulu punya tag khutbah banyak dibawa sama Santri Arba'in zamannya Ustaz Dilung masih mondok Arba'in. Temannya dia namanya Dr. Lukman, sekarang udah Dr. Lukman. Dibawa ke Lombok banyak, saya bawa aja pulang, saya bawa. Saya waktu itu ya bikin aja, enggak difailin, enggak difotokopi, enggak. Jadi kalau mau khutbah bikin, tulis. Ini kalau bahasa kita masih asli itu semuanya. Mata tulisan bukan kopian. Jadi lumayan setas tuh. Banyak itu dibawa dia. Belakangan khutbah saya enggak ngetek. Enggak bikin teks. Jadi khutbah. Kalau kita yang ringan di pasar, buku contoh khutbah tuh karangan Syekh Al-Hamidi. Beli aja di Tanah Abang ya. Namanya bagusan ini nih menurut saya. Muallim Safiyadami yang ngajarin ini. Ini aja gitu. Namanya judulnya Nurul Mimbar sama Wahyul Mimbar. Dia-dianya tuh. Dia orang nih. 1 orang. Tapi 2 buku dia. Ada Nurul Mimbar sama Wahyul Mimbar. Arab Melayu tulisannya. Tulisannya Arab Melayu, takut heran gitu. Arab Melayu dia, murah 10.000 paling juga mahal, paling 25-20. Ini khutbah paling singkat 15 menit. Udah enak deh khutbahnya. Enggak bakalan ada tuh khutbah Jumatnya tuh kiai segala puja puji, selanjutnya sholawat salam, enggak bakalan ada, singkat dia. Langsung materi. Itu enak tuh buat belajar khutbah. Enggak apa-apa belajar kita. Harus bisa. Jangan sampai khotibnya enggak datang, kita libur Jumat. Ya, harus bisa salah satu kita. Nah ini teori fikih. Hari ini kita ngaji. Harus bisa. Teori fikih. Belakangan ini buku-buku khutbah yang di karangan Dr. Andas ini lebih banyak kejaran bisnis. Nah, jadi materinya kurang begitu menarik. Materinya kalau dia ini awet ini materinya bagus, lebih ke akhlak. Jadi universal. Enak tinggal kita pilih aja dah contoh mana. Disalin aja. Itu begitu. Harus belajar, jangan enggak belajar. Kita di agama ini harus bisa. Jangan masih banyak khotib. Iya. Ntar kalau pada mati kena debu Semeru, adanya kita doang. Lah kan kita disuruh khutbah, jangan sampai kelabak.
Harus bisa. Ngetek aja nggak apa-apa. Nggak usah dihafal, baca aja. Itu bagus. Cuman kalau begitu, kalau pengen rada itu ya disalin. Dia Arab Melayu gitu, tapi isinya bagus. Bagus. Gitu. Paling mahal nggak nyampe 50.000 bukunya nggak ada. Zaman dulu 7.000 bu. Paling sekarang 20-an lah. Sekarang bukunya banyak di Tanah Abang lah. Ini kita ngomongin aturan khutbah. Ini sejujurnya ditulis oleh yai kita Imam bin Sumer Al-Khadrami ada 10 syarat khutbah nih. Sebetulnya ada 13. Beliau tidak tulis yang 3. Dianggap udah maklum. Bukan beliau enggak bisa, beliau bisa. Dianggapnya udah maklum. 3 yang beliau tak sebut, tidak disebut. Mana tuh? Sebelum nerangin yang 10 di luar 10 ini ada 3 lagi yang beliau enggak tulis. 1, laki-laki. Yang khutbah tuh kudu laki-laki. Yang khutbah. Bagaimana kalau perempuan ngadain sholat id seturu-turu perempuan? Jangan khutbah, tapi mau'idhah. Apa bedanya khutbah? Apa bedanya mau'idhah? Kalau khutbah 2 kali, enggak ada sekali. Kalau khutbah 2 kali. Tapi kalau mau'idhah 1, boleh dia perempuan. Jangan larang perempuan, ini saya mau khutbah, ya judul doang, isinya mau'idhah. Sekali doang dia. Enggak 2 kali. Enggak apa-apa. Kata Imam Bajuri dalam Hasyiatul Bajuri, andai perempuan sholat seturu-turu perempuan, lalu salah satunya naik sesudah sholat id memberi nasihat, boleh. Jadi id. Kalau Jumat enggak kasih. Ini melaki. Kemudian syaratnya kedua, kedengaran. Kedengaran, ngomong dia. Khutbahnya kudu Ketiga, khutbahnya kudu di tengah-tengah kota, yakni di tempat sholat Jumatnya itu. Enggak boleh di luar kota, kayak sholat di mana sholat Jumat enggak boleh, maka khutbahnya enggak boleh. Contoh kita mau camping di mana, di Cibubur dah gitu, atau di Rinjani mendaki gunung, orang 100 ketemu Jumat, enggak boleh sholat Jumatnya, maka khutbahnya enggak boleh. Kita kudu ikut sama yang ada. Begitu. Itu 3 tuh yang beliau tak tulis, yang tidak ditulis sama beliau. Nah, yang ditulis oleh beliau ini syarat sah khutbah, karena bab Jumat ngomongin khutbah Jumat, walaupun bukan Jumat doang nih. Secara umum ada 10. Kita harus ingat-ingat yang 10 ini nih, supaya khutbahnya sah. Yang pertama, kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kudu. Kalau imamnya enggak punya wudu, khotibnya enggak punya wudu, enggak sah. Lagi khutbah kentut terus, tip jangan terus lu kentut. Ini kita udah ngaji Sapina, enggak sah. Turun, wudu dulu. Wudu, karena syarat pertama kudu suci dari hadas. Maknanya enggak sah khutbah kalau berhadas. Dari mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu khutbah punya wudu. Buktinya setiap habis khutbah langsung sholat
Enggak mungkin habis khutbah salat Jumat kalau Nabi enggak punya wudhu. Itu menunjukkan orang khutbah itu kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Khotibnya habis tidur sama bini, lupa, buru-buru aja lupa mandi, wudhu doang. Pas lagi khutbah, waduh, lu mandi nih, turun, apa-apa. Apa ke alasannya kentut gak dah? Gitu. Kalau bilang terang-terangan gak enak. Saya belum mandi habis itu rumah bini 3 ronda berturut-turut. Nggak enak ngomong begitu. Nggak enak. Kudu suci. Satu. Yang kedua, orang khutbah tuh agar supaya sah kudu suci dari najis. Baik pakaiannya, badannya, maupun tempat khutbahnya kudu suci, termasuk mik kancingnya. Kan dia pakai mik kancing kayak gini, panjang kayak kabel begini, kabelnya nempel sama tai tikus, kita pegang nggak sah khutbahnya. Ini begitu juga tempat duduknya di mimbarnya, nggak diperiksa-periksa. Ternyata ada tai tikus duduk nempel di sarungnya atau di jubahnya, enggak sah. Begitu kata khotibnya, itu kan bukan tugas saya, tugas marbot. Iya, mau tugas siapa, kayak yang penting lu ada najisnya, tidak sah. Uang khutbah nih kayak sholat, syaratnya kudu suci dari najis, baik pakaiannya jangan sampai ada najisnya, badannya jangan sampai ada najisnya, maupun tempatnya kalau kita mau mimbarnya gitu, mimbarnya ini kalau ada najisnya enggak sah. Termasuk tongkat yang dipegangnya, bawa tongkatnya ada najisnya, enggak sah. Kalau di Hadramaut tongkatnya tuh dibawa pulang sama khotib, turun temurun dari babanya umpamanya, atau khotib baru tuh diangkat kayak bendera pusaka. Kalau mau sholat bawa dari rumah gitu. Jadi kudus suci tongkatnya tuh, saking hati-hatinya. Jadi kudu suci dari najis, pakaiannya, badannya, maupun tempat khutbahnya kudu suci. Begitu. Pikirin tuh khutbah Id, mana di lapangan lagi. Begitu di rumput, mana habis main bola kencing di situ lagi. Begitu, pikirin tuh. Udah di masjid aja dah, sholatmu nggak usah bikin susah. Nah, gitu, biar benar. 2 tuh ya. 3, supaya sah khutbah kudu tertutup auratnya. Jadi pakai podium, kipas atasnya ya kan, atasnya kipas. Karena gede, sarungnya ngangkat, mana nggak pakai CD lagi. Ya Allah, burungnya khotib, murai kayaknya, paten. Itu kelihatan tuh, itu kagak sah. Kelihatan dengkulnya gitu, enggak sah. Auratnya nih, kayak sholat masalahnya, enggak sah. Ini nih menutup aurat nih, khotib nih. Karena sholat Jumat itu kan 2 rakaat, Dhuhur 4, yang 2 adanya di khutbah.
Maka aturan dua ini juga aturan daripada sholat. Jadi auratnya kudu ditutup tuh khotib, kudu rapi. Mohon maaf sarungnya bolong, maklum tukang ngerokok. Itu bagaimana? Disumpel aja pakai apa kek? Pakai puntung kek yang bolongnya tuh. Yang penting ketut itu, nggak apa-apa. Kudu ketutup aja. Ini perhatiin kita kalau khutbah supaya benar. 3. 4. Khutbahnya kudu berdiri. Enggak boleh duduk kayak sholat. Kan sholat diri. Maka khutbahnya diri. Kecuali dia udah udzur, enggak kuat diri khotibnya. Enggak ada khotib sambil duduk, enggak apa-apa. Kayak sholat, enggak mampu diri, duduk. Khutbah begitu, enggak mampu diri, duduk. Kalau enggak mampu duduk, tidur miring. Kalau menurut saya, kalau udah tidur miring, enggak usah khutbah. Kata orang kampung, ngapain itu ya, nyusahin banget nih khotib. Udah istirahat aja dah. Istirahat. Enggak usah dipaksa. Gitu, cari badalnya aja. Cari badalnya. Jadi khutbahnya kudu diri. Begitu. Kalau khutbahnya duduk tidak sah. Begitu. Dalam hadis yang sahih, Nabi dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Rasulullah itu selalu kalau khutbah diri. Kalau khutbah diri. Enggak duduk. Kemudian duduk, diri lagi. Ya itu kan 2 kali khutbah. Ntar kita ngomongin duduk. Jadi yang keempat, kalau kita khutbah kudu berdiri. Enggak boleh khutbahnya sambil duduk bila masih mampu berdiri. Khutbahnya diri. Ini 4. Kelima, kudu duduk antara 2 khutbah. Enggak boleh tuh kalau enggak duduk. Kudu duduk khutibnya. Antara khutbah 1 sama khutbah 2 duduk dulu. Berapa menit? Ya 4 menit lebih lah, 4 menit. 4 detik lebih dikit. Seukuran baca begini duduknya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sebaiknya waktu duduk tuh si khotib baca kulhu. Khotib tuh waktu duduknya baca surat Al-Ikhlas. Tuh. Itu kalau baca kulhu berarti duduk melebihi ukuran tumakninah. 4 detik mana tumakninah itu subhanallah. Segitu tuh. Kudu duduk. Enggak boleh dia enggak duduk. Yang sempurnanya duduknya seukuran membaca surat kulhu. Dan sunat khotibnya baca kul. Adapun jamaah yang hadir sunatnya doa. Dan doa paling manjurnya doa waktu khotib lagi duduk. Enggak usah bahasa Arab. Bahasa kita juga ngerti. Ya Allah, cicilan motor ya Allah. Belum kebayar udah mau jatuh tempo. Beri rezeki ya Allah. Begitu aja. Kalau punya cicilan motor. Begitu. Ini masalahnya bukan motor doang. Ya pakai disebut.
absen. Kalau banyak cicilannya enggak apa-apa, doa aja. Dan itu manjur waktu duduk antara dua khutbah. Jangan tidur. Doa. Minta rezeki. Rezeki zahir, rezeki batin. Pokoknya duduk. Pengurus masjid baca sholawat. Enggak apa-apa, biarin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, biarin. Itu mah pengurus emang kan sholawat dia mah. Begitu. Jadi biarin, tapi kita mah baca doa. Adapun khotib baca kulhu. Baca kulhu. Baca kulhu. Enggak boleh nih khutbahnya enggak pakai duduk. Kata kita jadi khatib sidang Jumat yang mulia, melangkah ke khutbah kedua. Alhamdulillah. Enggak boleh enggak pakai duduk. Udah kayak MC aja. Enggak boleh. Duduk dari diri, duduk. Duduk. Khutbahnya kudu duduk. Jangan enggak duduk. Karena syarat. Kalau enggak pakai duduk, mau turun, larang. Ente duduk lagi, khutbah lagi. Karena baru satu. Pokoknya kalau enggak pakai duduk, terhitung baru satu. Kudu duduk dulu, baru diri lagi. Itu aturan-aturan khutbah. Jangan lama-lama duduknya. Itu duduk lama banget, sampai baca Yasin kelar belum bangun-bangun. Itu khutbah yang tadi itu kagak jadi. Yang tadi itu ulang lagi. Karena kelamaan. Khutbahnya duduknya tak boleh lama. Syukuran baca Ikhlas saja duduknya. Tuh. Kemudian keenam, supaya khutbah kita sah, kudu mualat antara khutbah satu dan khutbah kedua. Itu maknanya duduknya jangan lama-lama. Kudu mualat. Enggak boleh lama-lama. Ukuran lama tuh kalau kita sholat 2 rakaat dengan Fatihah langsung ruku. Allahu Akbar. Iftitah, ladzain amin, ruku, sami Allah, sampai terus sujud, bangun lagi, Fatihah, ruku, tasyahud akhir, terus salam. Itu kalau sampai segitu tuh lama. Berarti kagak mualat. Kagak mualat tuh kalau kayak begitu tuh. Enggak sah khutbahnya kalau kelamaan. Kemudian yang ketujuh, kudu mualat antara khutbah dan sholat Jumat. Jadi habis selesai khutbah tuh jangan lama-lama. Enggak boleh ada pengumuman. Kalau pengumuman sebelum khutbah aja. Ini habis khutbah nih, ada jenazah. Jadi sambutan dulu ke mewakili keluarga. Gitu kan habis sholat Jumat mau jenazah nih. Enggak usah, bakalnya batal khutbahnya. Jadi habis khutbah tuh langsung turun komat. Jadi turunnya jangan nunggu, komatnya jangan nunggu turun khotib, langsung aja. Kalau udah selesai fadhkurul bidzikril wasal bi fadiyatikum wala dzikrul akbar. Gitu. Dah komat. Gitu. Komat. Biar khotibnya langsung buru-buru. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama batal khutbahnya, diulang lagi dua-duanya. Kalau kelamaan. Jadi mualat ini antara khutbah 1 dan khutbah 2. Kedua antara khutbah 2 dan sholat Jumat. Kudu mualat. 7 tuh. Kedelapan, khutbahnya kudu bahasa Arab, rukunnya.
Jadi kedelapan, khutbahnya kudu bahasa Arab. Rukunnya aja. Rukunnya tuh yang udah kelewat ngaji yang lalu. Alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat. Khutbah kedua, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Ini kudu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia enggak jadi. Lagi Tuhan bukan orang Arab. Jangan catat. Ini bukan masalah Tuhan bukan orang Arab. Emang Tuhanmu bukan orang. Kalau orang bukan Tuhan. Tapi ini bahasa Arab ini adalah bahasa surgawi. Begitu. Disuruh kita. Nanti enggak bisa baca Quran kita. Begitu, sedang bahasa Quran ini bahasa Arab. Khutbah kudu bahasa Arab. Apanya? Rukunnya aja. Yang enggak ngerti muanya. Khutbahnya muanya bahasa Arab. Gitu. Makmumnya enggak ngerti. Boleh sih muanya. Kata teman kita, cepat kalau bahasa Arab semua. 2 menit selesai. Begitu. Jadi yang disuruh bahasa Arab rukunnya. Selain rukun boleh diterjemah dan bagus biar ngerti. Dinasehati itu masyarakat. Kalau bisa isi nasihatnya itu yang universal akhlak. Enggak usah ngomong politik. Dari pos kota diceramain. Enggak usah. Jadi begini khotib tuh harus tahu dia. Orang ini diajak ngaji susah banget. Tapi kalau tahlilan aja rame. Kalau di Pondok Kacang begitu enggak? Enggak, alhamdulillah. Kalau tahlilan rame. Kalau ngaji enggak mau. Maka khotib harus cerdas. Ini orang enggak mau ngaji. Ajang kita nasihati orang di Jumat. Sehingga enggak usah ngomong politik. Jumat mah. Ngomong ini aja. Akhlak. Ya, sebut wasiat takwa itu. Bagaimana biar bahagia di dunia dan akhirat. Biar selamat di kubur. Begitu. Jadi supaya orang nih enggak bakalan pulang. Mau mazhabnya sama kayak. Sama beda kayak sama kita. Enggak bakalan pulang. Maka khotib itu terangin seterang-terangnya. Biar orang enggak salah. Ini ajang ngajinya masyarakat. Kalau pakai bahasa Arab lagi, kagak ngerti dia. Cuman paham. Tuh orang lagi nasihatin gue. Gak mungkin dia nyuruh mabok. Gak mungkin. Pasti nyuruh bener. Gitu doang. Nyuruh benernya bagaimana gak paham. Maka yang bagus jangan lama. Pakai bahasa daerahnya aja. Orang Betawi bahasa Betawi. Orang Jawa bahasa Jawa. Begitu orang Sunda bahasa Sunda. Rasanya. Jangan bahasa Arab semua, jangan. Rukunnya aja. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Bahasa Arab ya bahasa Arab. Kalau semuanya bahasa Arab, ya secara jujur bagus. Kalau masyarakatnya mau ngaji. Jadi habis khutbah tuh. Enggak pulang. Pak, yang tadi dikhutbahin tuh apa? Tolong terangin. Itu baru boleh. Bagus tuh bahasa Arab semua. Tuh mau kagak. Udah diterjemah aja. Jangan enggak diterjemah. Terjemah. Cuman jangan lama-lama. Khutbahnya dikasih jam. Di sampingnya tuh. Atau di depan mimbarnya tulisannya. Maksimal 15 menit. Atau 20 menit. Begitu. Maksimal.
biar nggak lama khutbahnya. Jangan terakhir, dari tadi udah 7 kali terakhir mulu. Begitu, mic-nya bagus masalahnya. Kagak capek di khotib. Dikata baru sebentar, kasih jam. Jadi khotib tuh kan lihat, oh udah sekian menit nih, begitu. Jangan sampai dia lama banget. Itu yang sehat jadi sakit. Jamaahnya kalau lama, apalagi masjid sebelah udah komat. Ini jadi pada batuk. Tuh begitu. Kasih kode, jangan lama khutbah. Bisikin khotibnya. Lagian juga amplop ente dari pagi udah dilem. Udah gak usah lama. Khutbah tuh jangan. Jadi Nabi tuh faham tentang umatnya di akhir zaman yang ngalamin liburnya bukan Jumat tapi Minggu, sehingga kudu sholat juga, kudu kerja juga. Kalau khutbah lama ntar ngegerutu, dia kudu makan, kudu masuk kantor lagi, ini kudu dibagi waktu istirahat, ini dipakai sholat. Jadi kita harus ngerti, jangan lama-lama. Khutbah tuh sebentar. Khutbah tuh. Makanya kalau yang buku Nurul Mimbar tuh, Amalul Mimbar, enggak bakal ada tuh. Yainya nulis, pertama-tama kita panjatkan puja, puji, enggak bakalan ada. Di setiap khutbahnya enggak ada. Enggak usah, udah bahasa Arab itu biar singkat. Kemudian salawat salam, mari kita haturkan, enggak ada. Udah cukup di bahasa Arab itu aja. Kemudian saya sebagai khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah semuanya. Mari kita kata, udah tadi takullah. Enggak usah terjemah, langsung aja mau ngomong apa. Mau ngomong rukun Islam, saudara-saudara sekalian, rukun Islam ada 5. Langsung aja materinya. Apa yang mau disampaikan sehingga enggak terlalu panjang terjemahan kita ini. Enggak usah. Kalau mau pendek, pendekin aja. Segala puja-puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mari kita tingkatkan takwa. Hadirin, jadikan singkat juga. Silakan juga. Yang penting enggak usah. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami, udah bahasa Arab aja itu mah. Langsung aja isi materi nasihatnya aja. Apa yang mau disampaikan? Biar khutbahnya singkat. Tidak terlalu lama. Gitu. Masih alhamdulillah aja lama. Segala puja-puji. Kita haturkan kepada Allah. Tuhan semesta alam. Allah beri nikmat. Itu aja udah 5 menit. Belum sholat salam, belum. Jadi habis. Nggak usah. Kita harus paham dalam aturan-aturan khutbah ini. Supaya ngerti. Kalau id, demennya lama, orang-orang komplek. Lama ya? Emang dia demen lama? Nggak apa-apa, udah setuju. Jumat mau tanya aja orang. Saya mau khutbah sejam. Ampun, jangan. Gitu, belum makan. Gitu, 15 menit aja. Khutbah Jumat mah jangan lama-lama. Nasihat. Yang disuruh bahasa Arab rukun. Selain rukun boleh diterjemah. Bahkan bagus untuk supaya hadirin faham. Begitu, faham. Masih ada di Pondok Kacang yang masjid khutbah bahasa Arab. Wadah. Begitu. Enggak apa-apa. Boleh saja. Begitu, boleh. Gitu. Biasanya biar protes jamaahnya sholat Jumatnya di situ mulu. Kata dia cepat. Dia aja ada sono gitu. Itu begitu. Harus bahasa Arab. Rukunnya tapi. Rukunnya. Meskipun jamaahnya orang non-Arab.
Iya, rukun harus bahasa Arab. Yang kesembilan, khutbahnya kudu didengar oleh orang 40 dari ahli Jumat. Ini khutbahnya nih. Kudu kumpul dulu tuh orang 40 ahli Jumat. Kudu kenceng tuh khotibnya. Khotibnya pelan banget. Alhamdulillah. Enggak kedengeran, enggak sah. Kudu yang kenceng. Ngomong yang kenceng khutbahnya. Begitu. Makanya selalu kalau bahasa kami tolong speaker dalamnya bagus. Supaya yang di dalam ini dengar. Jangan bininya paham, lakinya enggak paham. Tadi khotib enak banget. Siapa khotibnya? Lu denger. Lu kagak sholat Jumat. Gua tidur. Gara-gara enggak denger. Tidur dia. Ini enggak bener nih. Kalau suaranya jelas, insya Allah enggak tidur. Enggak. Beneran. Ada enggak di tempat dangdutan tidur? Enggak ada. Emang suaranya menggelegar dia. Begitu. Enggak ada yang tidur tahu-tahu. Gitu. Zaman dulu saya punya kawan namanya Bang Robert. Itu ya Allah. Itu begitu. Zaman dulu. Begitu. Kenal enggak Bang? Enggak kenal. Ada dulu. Itu begitu Bang. Jadi enggak tidur karena suaranya nyaring. Jadi kita nih khutbahnya harus keras. Alhamdulillah. Jadi kencang khutbah tuh. Orang 40 nih. Kudu denger. Orang 40. Orangnya cuma 20. Enggak sah khutbahnya. 40. 40-nya ahli Jumat. Tahu 40 ahli Jumat? Ini orang Pondok Kacang. Ada 20 doang. Yang lain sih orang Jakarta emang kerjanya di Haji Basir. Orang Bekasi, orang Depok. Ya jumlah orang sih ada 1000. Tapi orang Pondok Kacang 20 doang. Enggak jadi. Orang Jumat yang enggak jadi kan udah 40. 40 nih kudu dengar khutbah 40 nih. 40 nih. Kudu dengar khutbah 40 nih. Kudu dengar. Enggak boleh enggak dengar. Kita nih kalau Jumat jangan telat. Jangan. Itu udah mau sholat aja. Baru ke masjid. Naik. Ada enggak tuh di Nurul Jannah begitu tuh? Aduh, jangan. Nih yang 2 rakaat dohor nih ada di khutbah, kudu ada di masjid kita. Yang 2 nih. Kalau ke masjidnya udah khutbahnya tinggal 1 berarti sholat dohor 3 rakaat. Jadi kita nih tolong. Jadi kudu benar. Begitu khutbahnya tuh. Tungguin orang. Begitu, tungguin. Orang tuh. 40-nya kudu dengar. Jadi si khotib nih kudu memberi dengar kepada makmum jamaah 40 nih suaranya nyaringin. Bukan seolah-olah kudu benar-benar dengar. Yang kencang khutbahnya. Jangan enggak kencang. Khutbahnya yang kencang. Enggak sah. Kalau khutbahnya enggak kencang. Kencang suaranya. Begitu kencang. Khutbah itu. Diatur mic yang dikhotib suara dalam. Biar faham. Yang di dalam nih. Biar faham. Kalau boleh kita sebagai pengurus masjid kasih judul. Dia kasih judul. Pak, nasihatnya tentang ini ya. Begitu. Pak, nasihatnya tentang ini. Biar jangan kayak Ramadan. Hari itu iladina manu kutibul siam. Sampai akhir Ramadan itu aja. Biar dapat ilmu banyak. Begitu. Kayak begitu. Minta sama khotibnya. Begitu. Kata khotibnya. Lo mau ngatur-ngatur ustad lo. Dosa lo. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Masih banyak kok yang daftar di masjid saya. Begitu. Dia mikir. Waduh gue coret nih bakalnya. Iya deh. Begitu.
Gitu. Biar dapat ilmu banyak kitanya. Jadi kan dapat ilmu banyak. Dapat ilmu banyak. Apalagi kita jadi pengurus masjid, rekam. Kan modal buat dia belajar. Biar enggak nguap. Dicatat nih Jumat keberapa nih dari sejak Jumat. Biasanya kalau orang-orang yang tukang administrasi rapi, ini Jumat ke-1000. Begitu. Artinya udah 1000 kali nih ngadain Jumat di masjid kita. Begitu. Ada tulisannya rapi. Kayak begitu. Gitu. Jadi rapi. Khutbah tuh. Rapi. Gitu. Atur jadwalnya. Jangan berubah-berubah. Cara ngatur jadwal khotib tuh. Ustadz Anu Jumat pertama. Jumat tuh mesti ada 4. Sesekali ada 5. Sesekali enggak bakalan banyak. Ada 4. Jadi yang 4 ini pokok. Ustadz Anu Januari Jumat pertama. Dia aja tuh. Jadi tiap tahun enggak perlu repot. Kalau berubah-berubah acak-acakan. Kecuali dia meninggal, ganti siapa tuh. Begitu. Jumat kedua, anu ketiga, anu keempat. Yang bakal berubah, Jumat kelima, itu yang disebut cadangan. Karena sewaktu-waktu ada yang 5 nih besok bakal hilang nih. Umpamanya Januari Jumatnya ada 5. Umpama. Lah sekarang. Akhirnya ada 4. Kan hilang yang kelima nih. Yang 1 sampai 4 ini tetap nih. Kalau dia 1 Januari sama 1 Juni per 6 bulan umpamanya. Kalau dia per 4 bulan, namanya catur wulan. Atau per semester 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tinggal diatur. Jadi jadwalnya tidak ngacak. Di si khotib itu enggak ngacak, tetap. Di kitanya enggak kehilangan khotib, enggak repot. Ketika acak-acakan berubah aturan. Karena Jumat enggak bakal berubah. Setiap bulan pasti 4. Kadang-kadang 5, kadang-kadang. Tapi tidak tiap bulan. Yang kadang-kadang ini, yang sewaktu-waktu bisa manggil orang. Yang enggak tetap ini. Yang kelima nih, bisa aja manggil siapa kek. UAS, ya. Besok belum tentu ada, gitu. Itu kayak begitu cara mengatur, mengelola data khotib supaya tidak kita kerepotan pengurus masjid. Jadi tetepin minggu 1 Ustadz ini Januari minggu pertama, artinya Jumat pertama, mau tanggal berapa, kayak besok kan bakal berubah tanggalnya, tapi Jumat pertama, enggak repot. Cara natanya begitu, enggak repot. Dia Jumat pertama aja. Nanti ada Jumat kedua, ada Jumat keempat. Yang bakal berubah tuh di 5. Yang 5 ini yang bakal geser. Kalau kita ngikutin ini aja nih, yang 5 nih bakal di bulan besok. Gitu. Yang 5 anggap di Januari ada 5. Pasti yang 5 nih adanya di Februari. Karena ada 4. Nah, ngacak tuh yang di Februari ustadznya. Ini yang jadi nggak tertib di masjid. Berubah-berubah. Biar kita tertib cara menata khotib. Harus belajar manajemen namanya. Masjid. Ini harus rapi. Biar nggak kerepotan. Kita puyeng. Karena pengurus masjid itu paling stres kalau udah Jumat. Jumat subuh aja jantungnya begini. Datang nggak nih khotib? Datang nggak nih? Tuh kalau udah Jumat subuh. Gitu. Ngalamin. Oh ngalamin. Ya begitu. Datang nggak? Oh datang. Alhamdulillah. Datang begitu. Kalau nggak datang doang, waduh, gua naik lagi nih. Begitu. Kalau nggak datang, itu begitu. Kalau berubah-ubah, acak-acakan. Acak-acakan. Jadi bakal ngacak-acak jadwal. Jadi repot. Kasihan kita, kerepotan di kita. Kan kalau kalender
bakal berubah. Udah aja copy paste. Itu berubah lagi tanggalnya. Kita mainnya Jumatnya. Jumat 1, 2, 3, 4. Yang bakal insidentil Jumat 5. Paling setahun ada 3, 4 jarang. Gitu. Ini insidentil nih. Bisa berubah nih, bisa hilang. Begitu. Kan ada suka orang minta, Pak, saya minta khutbah dong di masjid Bapak. Taruhin yang minta begini di masjid kelima. Kok besok nggak ada? Ya ntar kalau ada 5. Gitu. Begitu. Yang minta-minta gitu. Kalau ada 5, begitu. Gitu, karena nggak ada 5. Ini yang 4 udah diisi. Begitu ya. Iya, gitu. Itu kayak begitu. Gitu. Kelima. Itu begitu. Saya suka begitu. Kalau orang minta kutub pasti saya kasih kelima. Nih kelima. Besok minta lagi kan nggak ada 5. Ya udah, ntar nunggu ada 5. Waduh lama. Ya salahnya kan 5 saya. Emang di posisinya biar nggak ada ya kan. Begitu. Nah, intinya kudu kedengaran orang 40. Nah, ke-10 khutbahnya kudu sudah zuhur. Tidak boleh keluar dari waktu zuhur. Jangan sebelum zuhur udah khutbah, enggak sah. Begitu. Sebelum zuhur. Ini ada cerita menarik. Mu'alim Syafi'adzami mengajarkan pada bagian ini ketika kajian Fathul Mu'in mendongengkan. Ada kasus kata Mu'alim Syafi'adzami, ada seorang khatib ditungguin, anggap dohor jam 12 nih, saya kasih contoh, saya lupa tuh guru jamnya. Jadi dohor jam 12, jam dulu kan belum ada handphone. Ditungguin mulu, nggak datang-datang. Ditelepon ke rumahnya pakai telepon rumah tuh, udah jalan. Tapi belum nyampe-nyampe. Kan bingung, HP kagak ada zaman dulu. Jadi bingung. Akhirnya waktu Jumat udah masuk, khotib belum datang juga. Sampai molor 5 menit. Tunggu aja deh apa. Belum masuk juga. Ngambil inisiatif. Pengurus naik. Pas pengurus naik, Waalaikum adzan, khotib datang di pintu masjid. Kelihatan pengurus. Karena udah kadongan naik, dia khutbah. Selesai khutbah, karena jadwalnya ustadz tersebut, maka dihormati oleh pengurus masjid untuk jadi imam. Karena memang jadwalnya punya dia, Ustadz imam. Orang ini mau jadi imam. Imam minta Jumat. Habis salam, sholat Jumat. Habis salam, dia diri. Habis salam tuh, dia bilang, saudara-saudara sekalian, menurut saya khutbah tadi tidak sah. Menurut saya jamnya belum masuk waktu zuhur. Enggak satu khutbah tuh. Itu yang tadi khotib merah. Cuman enggak bisa jawab. Nah khotib. Mestinya kalau dia ngerti, dijawab. Kalau khutbah enggak sah, ngapa lu mau jadi imam? Wong sholat Jumat itu kagak bakalan sah kalau khutbahnya tidak sah. Begitu. Waduh, saya enggak pikiran. Makanya ngaji. Begitu aja. Gitu. Jadi, jangan begitu. Anda kalau bilang enggak sah, Anda ini. Itu bilangnya begitu, bilangnya. Begitu. Aturan khutbah harus waktu dan syarat sah sholat Jumat yang udah kelewat kudu sah khutbah. Berarti khutbahnya kudu, kalau khutbahnya enggak sah, sholat Jumatnya enggak sah. Inilah syarat-syarat sah khutbah. Kita harus ingat yang ini supaya kita tahu
khutbah ini benar atau tidak. Wallahu a'lam.